Oke, salam dan selamat pagi semua. Puji Tuhan karena hari ini kita ada kesempatan, bahkan kita diberikan nafas yang baru dan hari yang baru. Kita percaya bahwa semua ini karena Tuhan yang memampukan kita. Ini bukan karena kekuatan kita sendiri. Jadi mari kita persiapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita serahkan kesempatan mizbah doa pagi kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan karena Engkaulah yang telah memampukan kami. Sehingga pada ketika ini kami masih ada nafas yang baru dan kekuatan yang baru. Bapa di surga, di dalam mizbah doa pagi kami ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar kiranya apa yang kami lakukan ini menjadi satu penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena seperti yang saya katakan tadi, semuanya ini karena kasih kemurahan Tuhan kepada kita semua. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Karena mizbah doa pagi yang kita lakukan ini merupakan salah satu kesyukuran kita kepada Tuhan karena Dia yang terus memimpin kita, menuntun hidup kita. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan, Ku Bawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya benar, bahwa Tuhan itu sangat baik untuk kita. Sehingga kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan akan kita merenungkan bersama. Dan sesuai dengan keadaan pada hari ini di mana kita akan menyambut hari reformasi yang telah dilakukan oleh Martin Luther, di mana hari ini merupakan genap 504 tahun reformasi yang telah dilakukan oleh Martin Luther. Maka saya punya kerinduan untuk membacakan firman Tuhan yang bertepatan dengan reformasi ini di dalam Kisah Rasul-Rasul
Kisah Rasul-Rasul 8 ayat 4 sehingga ayat yang ke-25. Satu pembacaan agak panjang, tetapi saya akan berusaha untuk mengungsikan secara singkat, bahkan saya sedikit menyentuh mengenai reformasi, karena ini merupakan salah satu yang perlu kita tahu dan kita perlu ingat betapa besarnya kasih Allah sehingga reformasi telah berlaku dan itu telah membawa sejarah di dalam perubahan kekristenan kita. Jadi sekali lagi dalam Kisah Rasul-Rasul 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-25, dan saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Di bawah tajuk Berita Baik daripada Allah dikabarkan di Samaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pengikut Yesus yang tercerai-cerai itu mengkabarkan berita baik daripada Allah ke serata tempat. Filipus pergi ke kota yang terpenting di Samaria dan memberitahu orang di sana tentang penyelamat yang diutus oleh Allah. Apabila orang di situ mendengar Filipus berkata-kata dan melihat mukjizat yang dilakukannya, mereka memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Filipus. Sambil menjerit-jerit, roh jahat keluar daripada banyak orang yang kerasukan. Banyak orang lumpuh dan tempang pun disembuhkan. Oleh itu orang di Samaria sangat bersuka cita. Seorang lelaki bernama Simon tinggal di kota itu. Sudah beberapa lama dia mempesonakan orang Samaria dengan ilmu sihirnya. Dia mengaku dirinya seorang yang luar biasa. Semua lapisan masyarakat di kota itu mendengarkan dia dengan penuh minat. Mereka berkata, Tuhan yang disebut kekuasaan besar sudah menjelma dalam orang ini. Mereka mendengarkan dia dengan penuh minat, karena sudah lama sekali dia mempersonakan mereka dengan ilmu sihirnya. Tetapi apabila mereka percaya kepada perkabaran Filipus, yaitu berita baik tentang pemerintahan Allah dan tentang Yesus Kristus, mereka dibaptis, baik lelaki maupun perempuan. Simon sendiri pun percaya kepada perkabaran Filipus, dan setelah dia dibaptis, dia mengikuti Filipus. Simon heran melihat keajaiban dan mukjizat yang dilakukan oleh Filipus. Rasul-rasul di Yerusalem mendengar berita bahwa orang Samaria sudah menerima firman Allah. Oleh itu, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Apabila Petrus dan Yohanes tiba, mereka berdoa bagi pengikut Yesus di situ supaya menerima roh Allah. Karena tidak seorang pun di kalangan mereka dikuasai oleh roh Allah. Mereka baru dibaptis demi nama Tuhan Yesus saja. Lalu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan mereka ke atas kepala orang Samaria di situ, dan mereka pun menerima roh Allah. Simon melihat bahwa roh Allah diberikan kepada orang apabila rasul-rasul meletakkan tangan ke atas kepala orang itu, Oleh itu, Simon menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes dan berkata, berikan kuasa itu kepada saya supaya orang menerima roh Allah apabila saya meletakkan tangan saya ke atas kepala mereka. Tetapi Petrus menjawab, terkutuklah kamu dan uangmu, karena menyangka kurnia Allah dapat dibeli dengan uang. Kamu tidak mempunyai bahagian dalam pekerjaan kami, karena hatimu tidak tulus di sisi Allah. Bertobatlah daripada niatmu yang jahat itu, dan berdoalah supaya Tuhan mengampuni kamu daripada pikiran yang sesat itu. Aku tahu bahwa kamu sungguh iri hati dan diperhamba oleh dosa. Lalu Simon berkata kepada Petrus dan Yohanes, berdoalah kepada Tuhan bagi saya, supaya saya tidak ditimpa perkara-perkara yang saudara-saudara katakan itu. Setelah Petrus dan Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus, serta menyampaikan perkabaran Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan mereka mengkabarkan berita baik itu di banyak pekan di daerah Samaria.
Inilah firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka semua itu, murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka harus stay ataupun tetap di Yerusalem. Mereka belum boleh keluar daripada Yerusalem. Tetapi di dalam peristiwa ini ataupun di dalam cerita ini, di mana kalau kita lihat sebelum ayat ini, di mana terjadinya Pentakosta dan Roh Allah telah mengurapi ataupun menguasai semua orang, terutama murid-murid Yesus pada waktu itu. Kalau kita kembali di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 4, kita akan lihat di mana murid-murid Yesus telah dikuasai, bahkan seluruh orang yang hadir pada waktu itu yang bersama-sama dengan pengikut Kristus itu, mereka telah dikuasai oleh Roh Allah dan mereka kini sudah keluar untuk memberitakan Injil. Mereka sudah pergi ke Samaria. Oke, kalau kita lihat mereka pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Dan ketika di dalam pemberitaan Injil ini, mereka yang terserak, murid-murid Yesus yang terserak ataupun tersebar, ataupun di dalam satu istilah yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul itu adalah diaspora, di mana mereka ini khususnya Filipus pada mulanya dia telah memberitakan tentang Yesus itu. Dan ternyata kita lihat di dalam bahagian ini, sebelum Yohanes dan Petrus sampai ataupun diutus untuk memberitakan Injil yang lebih luas lagi, Filipus terlebih dahulu telah berkesempatan ataupun telah bertemu dengan seorang pribadi yaitu Simon, di mana Simon ini dikatakan bahwa seorang ahli sihir. Dan tentu sekali sebagai seorang ahli sihir ini ada daya penarik. Ya, seorang ahli sihir ini ada daya penarik karena apa-apa saja akan dia boleh lakukan di dalam keadaan yang kelihatan. Bahkan dia dikatakan di dalam bagian ini dia pandai berkata-kata sehingga menarik perhatian, mempesonakan. Tetapi sesuatu yang istimewa bahwa Simon sendiri telah menjadi percaya, walaupun nanti ketika Yohanes dan Petrus yang telah melakukan mukjizat ataupun telah melakukan penyembuhan, yang telah membolehkan ramai orang di situ menjadi percaya, Simon masih was-was, bahkan dia masih keadaannya pada waktu itu hanya terikut-ikut, ada keinginan untuk mau menjadi seperti apa yang Petrus dan Yohanes lakukan. Ya, sehingga pada ketika ini Petrus sendiri menegur Simon itu supaya dia harus bertobat. Karena ternyata di dalam bahagian ini sepertinya Simon ini seolah-olah dia dapat melihat bahwa Petrus dan Yohanes ini melakukan pekerjaan itu pada waktu itu dengan berhasil, karena sepertinya hanya dibuat-buat, ataupun sepertinya Petrus dan Yohanes ini boleh mengarah Roh Kudus itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Simon ini ditegur oleh Petrus, bahkan dia diminta bertobat, karena apa yang berlaku itu bukan karena dibuat-buat oleh mereka, tetapi oleh karena Roh Kudus itu yang telah turun ketika mereka berada di Yerusalem sebelum ini, telah menguasai dan memberikan kekuatan, bahkan memampukan sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 itu, di mana Petrus dan Yohanes dapat melakukan pekerjaan ataupun mukjizat dengan luar biasa, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin karena Roh Allah ataupun Roh Kudus itu yang memimpin mereka. Dan ternyata memang ketika Roh Allah memimpin, menguasai Petrus dan Yohanes, maka firman Allah dapat diberitakan dengan meluas. Kita boleh nampak di dalam ayat yang ke-25 itu. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita belajar daripada bahagian ini adalah tentang ketergantungan kepada pimpinan Roh Allah. Roh Allah itu di dalam satu ketritunggalan adalah pribadi, sebahagian daripada di dalam tiga pribadi tetapi satu hakikat itu, yaitu Roh Allah itu adalah Allah. Itu di dalam ketritunggalan Allah itu dikatakan tiga pribadi tetapi satu hakikat, yaitu sebagai Roh Allah itu sebagai Allah. Nah, kalau kita sempena dengan reformasi ini,
Ya, sempena dengan reformasi kita melihat bahwa Martin Luther yang masih muda, ya, masih muda pada waktu itu, pada tahun ataupun pada 31 Oktober 1517, sejarah mencatatkan bahwa Martin Luther telah membawa satu perubahan, ya, telah membawa satu perubahan kepada bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu, di mana sebelum Martin Luther, ya, coba membuat reformasi, gereja pada waktu itu adalah gereja Katolik ataupun gereja Barat. Dan pada waktu itu ada amalan-amalan yang dilakukan oleh gereja Katolik, khususnya di dalam 7 sakramen. Kalau kita hanya mempercayai bahwa hanya ada 2 sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan, tetapi Katolik ini ada 7 sakramen. Karena ini waktu adalah agak terbatas dan bukan membahas tentang pengajaran secara khusus untuk 7 sakramen ini. Apa yang saya mau sampaikan adalah di mana Martin Luther yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, karena kalau kita melihat nanti di dalam perjalanan hidup Martin Luther itu pernah sekali dia menyatakan seperti ini ketika dia dalam perjalanan di Wittenberg, ya, di dalam satu university, dia mengatakan seperti ini, Santana, dia kata, ketika itu dia ada kilat, okay, ada kilat yang begitu terus terjadi dan itu boleh saja akan mengakibatkan dia berada di dalam ketakutan. Tetapi Martin Luther katakan bahwa kalau dia diselamatkan, dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan melalui peristiwa ini telah memberikan kekuatan kepada Martin Luther. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang telah memberi perlindungan kepadanya. Dan lalu ketika amalan-amalan di dalam gereja Katolik itu, khususnya kalau bapaknya sendiri juga orang kuat di dalam Katolik, salah satu yang mereka katakan bahwa orang akan mendapat pengampunan dosa itu apabila dia membeli surat pengampunan dosa, ataupun yang dikenali kalau di dalam sejarah gereja itu sebagai indulgensi atau indulgensia, yaitu surat pengampunan dosa. Dan hal ini tidak dapat diterima oleh Martin Luther sehingga dia keluar dan dia terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan memang dia ada komitmen untuk bersama dengan Tuhan. Walaupun tindakan Martin Luther itu tidak disenangi oleh bapaknya sendiri karena keluarganya sangat mengharapkan kalau Martin Luther ini menjadi pemimpin yang ulung, ataupun Martin Luther ini akan menjadi sebahagian daripada petugas di jabatan yang tinggi. Itu adalah harapan. Mereka sangat mengharapkan kalau Martin Luther ini akan menjadi seorang peguam ataupun seorang yang memang mempunyai status yang sangat tinggi di dalam pekerjaannya, di dalam kerajaan. Dan itu mereka sangat harapkan. Tetapi Martin Luther mengambil keputusan untuk meninggalkan apa yang diharapkan oleh keluarganya ini semata-mata untuk mengikuti Tuhan. Sehingga akhirnya ketika Martin Luther coba membangkitkan semangat untuk memperbaharui gereja itu yang telah dilakatkannya di Wittenberg ataupun di di dinding University Wittenberg itu, karena agak terbatas, saya tidak akan coba untuk membahas tentang dalil-dalil Martin Luther itu. Tetapi yang menarik untuk saya kongsikan adalah semangatnya untuk memperbaharui gereja itu. Bukan hanya gereja yang diperbaharui, tetapi terlebih dahulu dirinya itu yang telah mengalami perubahan karena dia percaya sekali lagi kepada Yesus, Roh Allah yang telah memimpin dia, sama seperti apa yang berlaku ketika di dalam zaman rasul-rasul ini. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita akan melihat tentang perubahan-perubahan yang terjadi karena Roh Allah yang telah memimpin mereka, yang memberikan kemampuan. Di dalam sejarah gereja yang saya katakan tadi secara singkat, sempena hari reformasi, di mana hari ini saya ulang sekali lagi, kita menyambut 504 tahun. Karena reformasi gereja, kamu ingat ini, karena ini adalah hari dan tahun yang penting untuk kita memperingati
reformasi gereja itu adalah pada 31 Oktober 1517. Itu adalah permulaan reformasi, dan hari ini genap 504 tahun kita merayakan sambutan hari reformasi, di mana pada waktu itu juga terjadinya perubahan. Kita tidak lagi dikepompong dengan berkaitan dengan apa yang ditekankan oleh Katolik. Karena kalau Katolik, selain daripada 7 sakramen itu, perlu membeli surat pengampunan dosa, dan ada banyak lagi praktik-praktik di dalam Katolik yang itu dianggap sebagai satu keselamatan. Termasuklah istilah ataupun konsep tentang purgatory, di mana selepas mati akan ada satu pengujian lagi. Berjaya atau tidak daripada purgatory ini, kalau berjaya akan masuk surga, kalau tidak berjaya akan pergi ke neraka. Dan hal-hal ini juga memang tidak dipersetujui oleh Martin Luther. Lalu dalam arti kata yang lain, reformasi yang berlaku ini telah memberikan satu kesempatan di mana firman Allah itu telah ditegakkan. Kalau Martin Luther mengambil di dalam Roma 1 itu sebagai satu pegangannya, di mana manusia ini dibenarkan oleh karena iman. Inilah yang ditegakkan oleh Martin Luther. Firman Allah itu yang menjadi suatu panduan, dan bukan seperti apa-apa praktik yang dilakukan oleh di dalam gereja Katolik. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga tentu sekali mengalami perubahan ataupun reformasi. Tetapi sejauh mana kita menghayati reformasi atau perubahan yang ada di dalam diri kita? Apakah perubahan-perubahan yang kita boleh nampak di dalam diri kita? Apakah bagaimana reformasi di dalam cara kita bercakap? Bagaimana reformasi di dalam cara kita berpikir? Bagaimana reformasi di dalam iman kita kepada Yesus Kristus? Apakah masih di bawah kepompong yang lama ataupun sebaliknya? Dan hal ini yang perlu kita renungkan bersama. Sekali lagi, Roh Allah yang akan menjadi satu kunci di mana destinasi kita, di mana keadaan kita sebagai jemaat Tuhan. Jadi sebagai satu kesimpulan daripada perkongsian firman Tuhan ini, sekali lagi saya mengajak untuk kita semua untuk merenungkan makna reformasi 504 tahun yang sudah berlalu ini. Apakah arti itu di dalam hidup kita? Reformasi yang dibawa oleh Yesus, reformasi yang dibawa oleh Martin Luther, dan reformasi yang kita bawa di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan kita berkeluarga, dan di dalam kehidupan kita secara bergereja, dan di dalam kehidupan kita bersama di dalam masyarakat. Kiranya firman Tuhan ini yang saya gabungkan daripada Alkitab, daripada apa yang dicatatkan di dalam sejarah, khususnya yang dilakukan oleh Martin Luther, dan di dalam kehidupan kita ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus kita berhadapan dengan apapun cabaran yang menanti kita di hadapan. Salam reformasi. Jadi sampai sini perkongsian firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi, sebelum kita mau berdoa, secara khusus untuk hari ini kita akan memuji Tuhan di dalam Longoi nomor 77. Longoi nomor 77, rangkap pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada lain yang kita harapkan. Tidak ada lain tempat kita mengharapkan selain daripada Tuhan. Yaitu mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Aso harapanku vokon. Aso harapanku vokon. Baihu marap di Kau Tuhan. Tuminongo tokodon rumikot okusid di Kau. Isadaku nohugus no dirahanu
dinokosa tuminongo tokodon rumikoto kusid dikau sidongoko susanku ikau ike pangadanku tuminongo tokodon rumikoto kusid dikau. Saat ini kita mau masuk di dalam doa khusus kita pada hari ini. Yang pertama kita terus berdoa untuk pandemi COVID-19, meskipun kita tahu bahwa kita semakin ke arah endemik, tapi kita tetap terus berdoa untuk perkara ini. Kita juga mau berdoa untuk kesehatan kita secara keseluruhannya, dan kita serahkan kepada Tuhan supaya di dalam hal kesehatan ini kita bukan hanya sekadar berdoa, tetapi kita akan berusaha. Ya. Yang ketiga, kita terus berdoa untuk keadaan kesejahteraan keluarga kita semua. Yang keempat, kita terus berdoa untuk ini pelajar-pelajar yang sudah kembali dan yang akan kembali. Kita berdoa supaya semangat mereka yang sebelum ini tetap kuat untuk meneruskan pembelajaran meskipun memang sedikit terganggu. Dan yang seterusnya kita mau berdoa untuk perjalanan ibadah, pelayanan ibadah pada hari ini. Akhir nanti kita akan bersama-sama melepaskan ataupun menyatakan di hadapan Tuhan tentang doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Oh haleluya, Bapa kami di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan karena Engkau sentiasa bersama-sama dengan kami. Engkau sentiasa menopang kami di dalam apapun keadaan hidup kami. Namun sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami tidak seharusnya terus hanya pasrah ataupun kami hanya mengharapkan daripada Engkau, tetapi biarlah seperti apa yang Yesus katakan, kami harus mengetuk pintu, maka Engkau akan membukakan. Oleh sebab itu, pada saat ini kami mau bersatu di dalam doa, secara khusus Tuhan, bagi keadaan pandemi COVID-19 yang masih lagi berlaku, bukan hanya di Malaysia, tetapi seluruh dunia. Justru itu kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk semua mereka yang telah berusaha untuk memutuskan penularan COVID-19 ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu supaya biar kiranya semuanya berhasil. Bahkan Tuhan Yesus, untuk keluarga mereka juga sentiasa dilindungi oleh Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk siapapun saudara-saudara kami yang sudah pun positif COVID-19 pada ketika ini, yang baik mereka yang sudah melepasi 14 hari maupun mereka yang masih lagi bergelut dengan keadaan COVID-19 ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan supaya biar kiranya segala usaha yang mereka lakukan, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum dan makan, biar kiranya semua ini akan menjadi saluran berkat kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Bapa, kami mau mengingat di dalam doa untuk kesehatan bagi saudara-saudara kami, secara khusus untuk saudara Jikar dan juga untuk saudara Yun, di mana mereka masih di dalam keadaan kritikal. Tuhan, kami mau berdoa supaya biar kiranya segala apapun yang dilakukan oleh pihak KKM itu akan menjadi saluran berkat untuk kesembuhan, pemulihan kepada mereka berdua. Bahkan Tuhan, untuk mereka yang kami tidak sempat sebut nama mereka satu persatu yang sedang sakit pada ketika ini, Engkau juga melawat mereka Tuhan satu persatu, sehingga lawatan
tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa ini yang akan memberikan kelegaan kesembuhan secara total kepada semua yang sedang sakit pada ketika ini. Bapa di sorga, untuk kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk keharmonian dan kesejahteraan di dalam keluarga masing-masing. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biarlah di dalam keadaan seperti ini pun, di dalam keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, di dalam keadaan pandemik yang mengganggu secara keseluruhannya perjalanan kenormalan di dalam cara hidup berkeluarga ataupun bermasyarakat, Tuhan Engkau memberkati supaya hal ini tidak akan mengganggu pikiran di dalam setiap ahli keluarga, melainkan lewat daripada keadaan inilah akan memberikan kesadaran kepada kami semua betapa pentingnya kami sangat memerlukan sokongan dan kami saling mengasihi antara satu dengan yang lain di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga apapun mungkin perselisihan paham yang terjadi, kami dapat selesaikan dengan kasih dan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersatu di dalam doa untuk para pelajar yang sudah kembali, bahkan yang akan kembali ke alam persekolahan. Sesungguhnya Tuhan, untuk meneruskan pengajian ataupun pembelajaran mereka masing-masing, itu bukan satu perkara yang mudah. Tapi kami mau berdoa Tuhan, supaya biar kiranya semangat mereka tidak kendur untuk meneruskan perjuangan yang masih ada. Dan biar kiranya Tuhan, ketika mereka kembali di dalam alam persekolahan mereka masih ada fokus, yaitu untuk meneruskan perjuangan sehingga mereka mendapat kejayaan di dalam apapun subjek yang mereka pelajari. Bahkan Tuhan, kami juga mau mengingat di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sudah pun diberi kesempatan untuk melalui satu suasana pengajian yang baru, secara khusus untuk Turgiawan, untuk Herodin dan Sabrina. Bapa, kami mau berdoa untuk persiapan hati mereka supaya mereka tetap bersemangat dan mereka dapat menyesuaikan diri ketika mereka berada di tempat di mana mereka sudah ditempatkan untuk meneruskan pengajian mereka, khususnya di dalam bidang medical ini. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersatu di dalam doa, terkhusus untuk semua pelayanan yang dilakukan pada hari ini, khususnya di dalam jemaat kami, jemaat PCS Layung Meleo. Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu untuk siapapun mereka yang terlibat di dalam pelayanan, supaya biar kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bahkan Tuhan, lewat daripada pelayanan yang dilakukan, itu akan menjadi satu berkat bagi anggota jemaat yang datang beribadah. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anggota jemaat yang mungkin masih ragu-ragu ataupun masih berada di dalam ketakutan untuk beribadah bersama ataupun hadir beribadah di dalam gedung gereja. Bapa, kami mau berdoa supaya biar kiranya kerisauan, ketakutan yang masih menguasai pikiran mereka itu tidak akan terus menguasai pikiran mereka, melainkan mereka ada satu tekad di mana mereka harus bersekutu, mereka harus menjaga koinonia ataupun persekutuan di antara pemimpin dan anggota jemaat yang lain. Bapa di sorga, ada banyak hal yang belum kami nyatakan, tetapi kami tahu Engkau lebih tahu apa yang kami pikirkan dan apa yang kami harapkan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan pengajaran kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sini kita punya kebaktian ataupun misbah doa pagi pada hari ini. Tuhan berkati semua.